Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim dari Prodi BKPS semester 2, yang mana saya membuat video presentasi ini yaitu dengan tujuan sebagai tugas UTS saya di mata kuliah Ulumul Quran yang bertema dengan judul Asbabun Nuzul. Mari kita bahas satu persatu apa sih itu Asbabun Nuzul, gitu kan? Mari kita bahas dengan lanjut pembahasan yang selanjutnya. Next. Baik, ini adalah materi yang insyaallah saya akan bahas, yaitu ada pengertian Asbabun Nuzul, prinsip-prinsip Asbabun Nuzul, contoh-contoh Asbabun Nuzul, aplikasi Asbabun Nuzul. Itu adalah materi-materi yang insya Allah akan saya bahas di presentasi kali ini. Baik, kita masuk kepada part yang pertama, yaitu pengenalan Asbabun Nuzul. Di situ ada pengertian, penjelasan tentang latar belakang atau sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya Asbabun Nuzul, cerita di balik layar. Kenapa sebuah ayat Al-Quran diturunkan? Al-Quran itu nggak turun sekaligus kayak buku turun dari langit, tapi dicicil selama 23 tahun, merespon kejadian nyata di zaman Nabi SAW pada saat itu. Bentuk sebab turunnya Al-Quran itu satu, ada peristiwa. Contoh, ada sahabat nuduh istrinya selingkuh, tapi nggak ada saksi. Makanya disitulah turunlah Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 9 tentang lian. Yang kedua, ada pertanyaan. Sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah. Sahabat Rasul ini bertanya soal khamar. Gimana khamar, gitu kan? Terus turunlah di situ surah Al-Baqarah ayat 219. Makanya pentingnya kita mempelajari ilmu Asbabun Nuzul, yaitu membantu memahami konteks dan makna ayat secara lebih mendalam. Kenapa penting banget sih gitu kan ya, kita memahami tentang Asbabun Nuzul. Tanpa Asbabun Nuzul kita rawan gagal paham takutnya. Contoh kasus ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Manapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Nah, kalau kita nggak tahu apa itu tentang dari Asbabun Nuzulnya, bisa dikira sholat nggak perlu menghadap kepada kiblat. Padahal ayat ini terus pas sahabat sholat sunnah di atas unta waktu safar, malam-malam itu. Ya kalau kita misalkan nggak tahu tentang pengertian Asbabun Nuzul, mungkin kita nggak tahu arah. Jadi rukhsah khusus, bukan hukum umum gitu. Oke, yang ketiga di sini ada fungsi Asbabun Nuzul. Fungsinya yaitu sebagai panduan dalam menafsirkan Al-Quran sesuai situasi yang relevan. Fungsi praktisnya satu, batasi makna. Ayat perang, contoh Quran surah At-Taubah ayat 5, turun karena kafir Quraisy langgar perjanjian pada saat itu. Fungsinya ayat itu nggak bisa dipakai buat nyerang orang kafir. Nah, damai hari ini. 2. Tahu hukum bertahap. Khamar haram lewat 3 tahap. Asbabun Nuzul menunjukin metodenya, itu edukasi dulu, larangan pas mabuk terus sholat, baru haram total. Ini jadi sebagai panduan dakwah. Yang 3, bedain mana yang khusus dan umum. Ayat tentang istri Nabi beda sama ayat untuk muslimah umum. Asbabun Nuzul bantu milahnya. Yang 4, jawab syubhat. Ditanya, kok Al-Quran keras?
kita jawab pakai konteks asbabun nuzul, bukan soal bunyi. Penjelasan dari slide ini, agenda definisi asbabun nuzul menjadi 3 aspek utama, 3 manfaat utama kenapa kita wajib tahu tentang asbabun nuzul itu. Yang pertama, konteks historis, memberikan wawasan tentang situasi dan kondisi saat ayat diturunkan. Maksudnya, asbabun nuzul itu mesin waktu. Asbabun nuzul nyeritain ayat turun, siapa pelakunya, di mana kejadiannya, masalahnya apa. Contoh Quran surah Al-Lahab, turun karena Abu Lahab hina Nabi di Bukit Sofa. Kata Abu Lahab, celakalah kamu, kan? Cuma untuk ini kamu ngumpulin kami. Tanpa tahu konteks ini, kita nggak ngerti kenapa Allah langsung nyemprot Abu Lahab sekeluarga di Al-Quran. Yang kedua, penafsiran yang tepat, membantu mencegah kesalahpahaman dalam memahami ayat. Maksudnya, asbabun nuzul itu rem darurat biar kita nggak kebablasan menafsirin ayat tersebut. Contoh fatal kalau nggak pakai Quran surah An-Nisa ayat 34, disitu pukullah mereka. Kalau nggak tahu asbabun nuzulnya, bisa dipakai oleh KDRT. Padahal ayat ini turun karena kasus berat, tahap akhir, dan ada syaratnya. Dan Nabi sendiri nggak pernah mukul istri. Asbabun nuzul kunci biar nggak dipelintir gitu. Yang ketiga, penerapan hukum, mempermudah penerapan syariat sesuai kondisi yang benar. Maksudnya, asbabun nuzul ngajarin cara penerapan hukum Islam itu gak kaku tapi presisi. Contoh, khamr haram lewat 3 tahap, ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 219, edukasi, mudorot, terus manfaatnya. Quran surah An-Nisa di ayat 43, larang mabuk pas mau sholat. Terus ada lagi Quran surah Al-Maidah ayat 90, haram total. Asbabul nuzul ini nunjukin metodenya, tadris alias bertahap. Ini jadi panduan dakwah dan bikin kebijakan, gak bisa main haram-haram aja kepada pecandu tanpa edukasi dulu gitu. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Slide ini membahas gimana cara kita ngulik asbabun nuzul jadi bahan definisi pembahasannya lagi. Tapi 3 metode ilmiah buat memastikan asbabun nuzul yang kita pakai itu valid dan benar. Yang pertama, ada kajian literatur, yaitu mempelajari sumber-sumber seperti hadis dan riwayat sahabat. Maksudnya, asbabun nuzul itu ilmu riwayat, bukan ra'i alias nggak boleh ngarang. Jadi harus diajak dari sumber primer, sumber yang ahli, yang diakui. Pertama, hadis sahih seperti Bukhari, Muslim. Contoh, sebab turun ayat hijab ada di Sahih Bukhari. 2, perkataan sahabat. Kalau sahabat bilang ayat ini turun tentang, hukumnya marfu alias nyambung ke Nabi karena sahabat hidup pas wahyu turun. Yang ketiga, kitab muktabar. Asbabun nuzul kayak Ar-Wahidi, Lubabun Nukul karya Asy-Syuyuti. Yang kedua, analisis tematik, menghubungkan ayat dengan tema yang serupa dalam Al-Quran. Maksudnya, satu tema di Al-Quran sering dibahas di banyak ayat dan berbeda-beda turunnya. Tugas kita nyambungin biar utuh
Contoh tema khamar turun bertahap ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Sebab sahabat nanya hukum khamar, jawaban ada manfaat tapi dosa lebih besar. Yang kedua Quran surah An-Nisa ayat 43. Sebab ada sahabat mabuk jadi imam sholat, bacaannya jadi ngaco. Yang ketiga Quran surah Al-Maidah ayat 90. Sebab Umar bin Khattab doa, ya Allah jelaskan kepada kami tentang khamr dengan jelas. Yang ketiga diskusi ilmiah, melibatkan dialog dengan para ahli tafsir dan ulama terpercaya. Maksudnya asbabun nuzul gak bisa dipelajari sendirian, harus ada guru yang bisa ngejelasin. Harus ada guru, pokoknya itu harus ada guru yang bisa ngebantu dia ngejelasin kenapa gitu ilmu asbabun nuzul ini penting buat kita gitu. Kenapa penting? Yang pertama, validasi riwayat. Ada riwayat asbabun nuzul yang dhaif atau bahkan maudhu. Ulama tafsir tahu cara memilih mana yang sahih. Yang kedua, konteks fikih. Ulama bisa jelasin wajah istidlalnya. Ayat ini dalilnya, hukumnya apa, ilatnya apa, kan? Yang tiga, cegah tafsir liar. Banyak kelompok asal ambil ayat ditambah asbabun nuzul buat legalin aksi mereka. Kesimpulan dari slide ini yaitu asbabun nuzul ketat, nggak bisa pakai katanya atau kayaknya atau perasaannya gitu. Jadi harus ada lewat 3 unsur, yaitu literatur, cek sanadnya dulu. Yang kedua tematik, cek ayat lain yang terkait. Yang ketiga diskusi, cek keahliannya. Kalau satu aja bohong tafsirannya bisa nyasar. Apalagi kita berguru kepada seorang guru yang mana seorang guru ini belum paham tentang apa itu asbabun nuzul gitu. Jadi kita di sini tuh di slide ini dijelaskan untuk memahami apa sih itu tentang asbabun nuzul gitu kan. Nah, biar kita tahu caranya memahami asbabun nuzul itu, ya kita cari dulu apa itu sanadnya, terus ayat yang terkaitnya yang benar itu apa, terus diskusi, yaitu bertanya kepada ahlinya gitu kan. Baik, lanjut. Pentingnya memahami Al-Quran lewat asbabun nuzul. Jawabannya ada 3 poin ini. Yang pertama, penafsiran yang tepat. Memahami asbabun nuzul membantu ulama dan umat Islam menafsirkan ayat-ayat sesuai konteks sejarah dan situasi di mana ayat itu diwahyukan. Maksudnya, Al-Quran itu bukan teks mati, tapi Al-Quran itu turun menyapa terjadinya kepada strategi yang nyata. Contoh gampang, ada di Quran surah Ad-Duha ayat 3. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Kelihatannya umum, tapi asbabul nuzulnya Nabi sempat sedih karena wahyu gak turun beberapa hari. Lalu orang kafir ngejek, Tuhanmu udah benci kamu. Hasilnya ayat ini jadi obat galau paling manjur pada saat itu. Yang kedua, hikmah hukum syariat. Asbabul nuzul menjelaskan alasan dibalik hukum dalam Al-Quran sehingga memudahkan umat untuk memahami penerapan dan asas-asas syariat. Contoh paling jelas yaitu pengharaman minum khamar. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Tanpa asbabun nuzul, ayat tertentu dapat disalahartikan atau dipahami secara terpisah dari konteks aslinya. Maksudnya, ini paling bahaya. Banyak ayat dipanggil buat legalin hawa nafsu atau kekerasan. Contoh Quran surah At-Taubah ayat 5. Ayat pedang, bunuhlah orang musyrik di mana saja kamu temui. Tanpa asbabun nuzul,
itu bisa dipakai teroris buat bunuh non-muslim damai, buat bunuh non-muslim untuk damai. Dengan asbabun nuzul turun karena kafir Quraisy yang khianat dan langgar perjanjian Hudaybiyah, jadi khusus untuk kondisi perang, bukan general. Quran Surah An-Nisa ayat 34, pukullah mereka tanpa asbabun nuzul, jadi dalil untuk KDRT. Oke, baik, lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu di sini ada konteks sejarah dan budaya. Slide ini membahas latar punggung tempat Al-Quran diturunkan, karena ayat Al-Quran itu merespon realitas, bukan jatuh dari langit di ruang hampa. Ada 3 poin. Yang pertama, lingkungan sosial Arab. Asbabun nuzul sering menggambarkan situasi sosial, budaya atau politik yang terjadi di masyarakat Arab pada saat itu. Saat Al-Quran diwahyukan, maksudnya mau paham ayat harus kenal dulu medannya. Contoh konteksnya, tradisi jahiliyah seperti kubur anak perempuan hidup-hidup, riba gila-gilaan, minum khamr harian, sampai turun Quran surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Setelah Quran surah Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Yang kedua, sistem kabilah, fanatik suku, perang bisa puluhan tahun cuma gara-gara unta. Nah, di situ turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kami jadikan beliau bersuku-suku biar saling kenal. Yang ketiga, budaya dagang. Namanya ada pasar ukas, tempat lomba syair dan tipu-tipu timbangan. Nah, terus di situ turunlah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 yang artinya celaka bagi orang yang curang. Lanjut, di sini ada konteks interaksi. Banyak ayat diturunkan sebagai respon terhadap pertanyaan sahabat Nabi, peristiwa tertentu atau tantangan dari komunitas sekitar. Maksudnya Al-Quran itu dialogis, enggak monolog. Ada tanya jawab, ada kejadian, baru turun ayat. 3 jenis interaksi. Yang pertama, pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, soal anak yatim gimana? Gitu kan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang anak yatim. Nah, di situ turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 220. Terus sini ada lagi, sahabat bertanya lagi, khamr dan judi gimana? Gitu kan. Terus turunlah Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Yang kedua, peristiwa khusus. Aisyah dituduh atau difitnah selingkuh. Nah, di situ turunlah Quran surah An-Nur ayat 100. Di situ turunlah Quran surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Hilal bin Umayyah menuduh istrinya zina tanpa saksi. Nah, di situ turunlah Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Yang ketiga, tantangan ejekan musuh. Tantangan atau ejekan musuh. Kaum kafir Quraisy sembah Tuhan kami. Orang kafir Quraisy itu pernah bilang kepada Rasul kayak gini, sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhanmu setahun, gitu. Makanya di situ ada muncullah turunlah Quran surah Al-Kafirun. Terus tentang Abu Lahab, celakalah kamu Muhammad. Maka di situ turunlah Quran surah Al-Lahab. Yang ketiga, pola pembelajaran Islam. Sejarah asbabun nuzul mencerminkan metode pendidikan Al-Quran yang bertahap sesuai kebutuhan masyarakat saat itu hingga relevan sepanjang zaman.
Maksudnya Allah itu maha guru, kurikulumnya tajrid, step by step, nggak langsung gitu. Jadi kan Al-Quran itu turun tidak secara keseluruhan, tapi Al-Quran itu turun karena ada sebab dan strategi yang nyata gitu. Nggak langsung Allah nurunin surah Al-Quran ini secara langsung, tetapi step by step, yaitu setiap ada peristiwa itu pasti bakalan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad gitu. Baik, lanjut kepada part yang kedua, yakni prinsip-prinsip asbabun nuzul. Yaitu di sini ada identifikasi penyebab wahyu, kenapa sebuah ayat Al-Quran diturunkan. Yang pertama ada konteks historis, yaitu menjelaskan kondisi sosial, politik atau budaya yang melatar belakangi turunnya ayat. Maksudnya ayat turun karena penyakit zaman yang harus diobati. Allah merespon kondisi umum masyarakat Arab waktu itu. Yang kedua, permasalahan individu atau kelompok, mencakup pertanyaan dari sahabat atau kejadian tertentu yang menimbulkan turunnya ayat suci Al-Quran. Maksudnya ayat Al-Quran turun karena ada kejadian nyata, orang nanya, atau ada kasus yang kejadian di depan Nabi. Yang ketiga, pengarahan langsung dari Allah. Turunnya Al-Quran, turunnya wahyu atau ayat Al-Quran sebagai respon atas sebuah perbuatan atau kejadian tertentu. Maksudnya Allah langsung menegur, memberi arahan, yaitu sebuah teguran atau ketetapan tanpa nunggu ada yang nanya gitu. Contoh tegurannya di sini, Nabi bermuka masam ke Abdullah bin Ummi Maktum yang buta karena sedang dakwah ke pembesar Quraisy pada saat itu. Makanya situ turun Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10. Berlanjut analisis kontekstual. Itu ada situasi sosial, pemahaman wahyu membutuhkan analisis kondisi sosial pada saat itu, seperti struktur masyarakat, norma budaya, atau tantangan politik yang dihadapi umat Islam pada saat itu. Terus ada kekasan historis, mengkaji hubungan wahyu dengan peristiwa sejarah membantu menjelaskan bagaimana ajaran tersebut menjawab kebutuhan saat itu. Terus relevansi universal, meskipun ada konteks tertentu, setiap asbabun nuzul juga memiliki pesan yang relevan bagi umat Islam di masa sekarang dan masa yang akan datang. Terus kita lanjut kepada sumber otentik, riwayat terpercaya. Itu hanya riwayat dari sahabat yang terpercaya dan disampaikan melalui sanad yang kuat, dianggap valid dalam studi asbabun nuzul. Yang kedua, kitab tafsir. Referensi utama meliputi kitab-kitab tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir yang mendokumentasikan konteks ayat berdasarkan riwayat sahih. Yang ketiga, hadis. Hadis Nabi menjadi pijakan penting untuk memahami latar belakang wahyu karena seringkali mengandung penjelasan langsung dari Nabi mengenai sebab turunnya Al-Quran. Baik, lanjut kepada part ketiga, yaitu contoh-contoh asbabun nuzul. Yang pertama di sini contoh dari surah Al-Ikhlas. Itu latar belakang diturunkan untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin Mekah mengenai sifat Allah. Isinya menegaskan keesaan Allah tanpa sekutu, terus anak ataupun yang setara dengan Allah. Tujuannya yaitu memperkuat keyakinan tauhid dan mencegah persepsi
keliru tentang Allah. Yang kedua yaitu dari surah Al-Maidah, haji perpisahan. Ayat ini diturunkan pada waktu haji wada atau haji perpisahan. Nabi Muhammad SAW sebagai penegasan bahwa agama Islam telah disempurnakan dan nikmat Allah telah dilimpahkan sepenuhnya. Larangan makanan tertentu. Konteks ayat ini juga melibatkan larangan menguasai jenis makanan tertentu yang sebelumnya menjadi kebiasaan sebagai penyempurnaan hukum syariat dalam Islam. Yang ketiga yaitu contoh dari surah Al-Kautsar. Yang pertama, ejekan kaum Quraisy. Surah ini diturunkan saat kaum Quraisy mencemooh Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya putra beliau dengan menganggap beliau sebagai terputus dari garis keturunan. Yang kedua, penghiburan ilahi. Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan menghadiahkan kabar tentang Al-Kautsar yang merujuk pada nikmat yang berlimpah-limpah di dunia dan akhirat. Baik, lanjut kepada part yang keempat, yaitu aplikasi asbabun nuzul. Yang pertama ada memahami konteks historis, menjelaskan latar belakang turunnya ayat untuk interpretasi yang lebih tepat. Terus menyelaraskan makna ayat, memberikan kejelasan antara sebab turunnya ayat dengan hukum atau pelajaran yang terkandung. Terus mencegah kesalahpahaman, menghindari interpretasi yang keliru akibat kurang memahami konteks historisnya. Terus menyesuaikan kebutuhan pembangunan, mengacu pada strategi pembangunan nasional dan regional untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangan industri. Terus melindungi lingkungan ekologis, memperkuat konservasi sumber daya dan perlindungan lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kota. Terus tata ruang yang rasional, mengoptimalkan tata ruang kota, mempertegas pembagian zona fungsional dan mendukung pengembangan wilayah yang terkoordinasi. Baik, lanjut kepada slide yang selanjutnya. Ini ada menyelesaikan kontradiksi yang tampak. Yang ini ada harmonisasi ayat. Asbabun nuzul menghubungkan ayat yang tampaknya bertentangan dengan memahami tujuan sesuai konteks saat diturunkan. Terus penyesuaian makna dengan memahami urutan dan alasan turunnya ayat Al-Quran, makna yang tampak bertentangan dapat selaras tanpa kesalahpahaman. Terus klarifikasi, spekulasi. Asbabun nuzul membantu menghindari kesalahpahaman akibat interpretasi yang tidak lengkap atau terisolasi. Baik, jadi kesimpulan dari materi asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah ilmu yang menjelaskan sebab, latar belakang, dan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Intinya, Al-Quran turun bukan di ruang kosong. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu merespon kejadian nyata di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran itu sudah ditetapkan karena ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Karena kapan ayat itu diturunkan, terus di mana kejadiannya, terus kenapa Allah turunkan ayat tersebut, untuk siapa ayat itu pertama kali diajukan. Jadi asbabul nuzul ini adalah
sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran ini bukan sekedar hanya di ruang kosong, tetapi Al-Quran turunnya ini karena ada sebab-sebab yang pada saat itu di zaman Nabi yang merasakannya. Makanya di situ Al-Quran diturunkan oleh Allah dan diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai obat pada saat itu. Baik, terima kasih. Selesai sudah video presentasi dari saya yang saya buat, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya atas pembuatan presentasi pada kali ini dengan judul yang bertema Asbabun Nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan mohon maaf apabila dari saya ada tutur kata atau penyampaian yang salah dalam pengucapannya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.